Iya dong, masa kalah sama saya. Baik, Doraemon, Shinchan, Guru keren, mana semangatmu? Ting ting, mana suaramu? Nah, mana semangatmu? Iya. Ya, ya, biar nggak lupa nanti beli tripnya saya, itu ada semua di situ. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi dari sesi 1-2 kita belajar bagaimana membuka mindset ya. Growth mindset, ingat growth mindset. Insya Allah nanti dari beberapa ini mesti ada yang terpilih. Jadi nanti akan terus nyambung. Ada parenti. Nanti coaching selama saya 1 tahun bagi mereka sekolahnya yang terpilih ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini sekolah yang terpilih. Saya senang banget ya. Yang jauh dari mana? Dari Sawangan ada? Sawangan nggak ada ya. Yang dekat-dekat ini. Yang paling jauh dari mana Pak? Saya nggak tahu sih di Magelang. Nanti ketemu lagi ya. Baik, halo. Are you okay? Are you fine? Are you okay? Are you fine? Are you okay? Fine. Are you okay? Fine. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan bercerita. Ini cerita asli, datang dari bapak-bapak. Dia seorang dosen dari UNY. Ini cerita terjadi tahun 2022, waktu awal COVID selesai ya. Ini saya kontekan sama bapak-bapak di Twitter waktu itu, sekarang namanya X ya. Ini akun saya, dan saya telah meminta izin sama beliau. Dia memberikan narasi dengan judul, kelihatan gak Bu? Ya, kami sekeluarga bertempat tinggal di Bantul, orang Bantul. Dia dosen hubungan internasional dari UNY. Apa ini? Ini kisah tentang anak saya yang cita-citanya dibunuh dalam tanda petik oleh gurunya sendiri. Ini ngeri. Saya jelaskan. Jadi Pak Bambang ini di tahun 2022 dia bercerita kisah asli sejati dari orang Jogja, dekat tetangga kita. Pak Bambang ini seorang dosen UNY hubungan internasional, punya anak namanya Syah. Si Syah ini sejak kecil dia itu minat dan bakatnya di musikal, berarti punya kecerdasan musikal. Kayak siapa tadi? Putri Ariani. Sejak TK sampai SD dia tuh main musik terus ya, gitar, piano, nyanyinya juga bagus Bapak Ibu semuanya. Dan tidak jarang dia ngikutin lomba di Yogyakarta, di Muammar itu, dan juara terus. Yang sering nganter ya Pak Bambang sama istrinya. Sampai sering juara, si Syah ini dikenal benar-benar seorang selebritis di Jogja waktu itu ya, waktu SD. Sampai anak-anak yang nganterin teman-temannya si Syah lain tanya ke Pak Bambang, Pak, anakku tuh juara terus, apa katanya? Formulasinya. Karena Pak Bambang ini seorang dosen, dia multiple intelligent. Enggak, saya diarahin aja Bu, terus saya kursusin. Itu benar terjadi. Singkat cerita, di kelas SD kelas 4 dia dapat undangan ke Jakarta untuk seperti Fear Factor kayak gitu ya. Namun dia gagal. Dia gagal kalau nggak salah di peringkat 3 bawah harapan. Nah dengan begitu si Syah ini agak kecewa berat gitu ya. Namanya juga anak-anak ya. Sehingga memang dosen beliau ini kan, karena memang dosen progresif, benar-benar mindsetnya udah broad ya. Dia menenangkan Syah kalem aja. Kan kita walaupun udah kalah, tapi udah sama papa ini berangkat ke Jakarta dan naik pesawat dengan tenang. Oh iya Pak, nanti besok kita belajar lagi musik yang ini biar jelas. Siap. Akhirnya si Syah kembali lagi semangat. Hari-harinya terus dia main musik dan nyanyi-nyanyi ya. Tibalah dia masuk SMP. Di SMP kelas 2 dia ditanya sama seorang guru. Pada dasarnya sama aja. Waktu itu di kelas ditanya semuanya murid, anak-anak kalian mau menjadi cita-cita seorang apa gitu ya. Normal saja, normatif, ada yang ingin jadi guru,
pramugari, pengacara, pengusaha, dan sebagainya. Giliran saya ditanya, kamu ingin jadi apa sih? Saya ingin menjadi penyanyi kondang. Guru itu mengenyit apa namanya? Mengerenyitkan dahinya. Gini ya, kok begitu sih cita-citamu gak kayak anak-anak yang lain, teman-temanmu? Emang kenapa? Yang bener cita-cita itu pilot, pengusaha, ya kan? Dokter itu jelas. Langsung des. Oh begitu ya. Dia memikir sejenak, lalu dia switch yang tadi ingin menjadi seorang penyanyi. Dokter deh kalau begitu Pak. Nah itu bagus. Cerita asli. Akhirnya sudah cerita waktu itulah Sisha ternyata dibunuh seorang dokter. Sampai saat itu Sisha nggak mau lagi yang namanya main musik, bernyanyi dan sebagainya. Dan singkat cerita masuk ke SMA benar saja. Dia masuk seleksi ke kedokteran. Akhirnya diterima ke kedokteran. Dia kuliah sampai 4 tahun di 2002 ini. Dan ternyata di rentang 5 tahun itu Sisha ini stres Bapak Ibu semuanya. Boro-boro mau ngaji, mau sholat, mau belajar aja ogah-ogahan, padahal dia udah masuk fakultas kedokteran. Kakaknya sering dicurigain apa-apa. Orang tuanya kalau ngomong-ngomong dibentak terus. Dan diceritakan beberapa kali sering ingin ngalamin apa? Sisha ini beberapa kali tercatat. Ini yang cerita nih bapaknya ingin mengalami yang namanya percobaan bunuh diri. Pas ketika mau koas, mau udah semester 8 yang koas, dia mau jadi pendidikan dokter itu, akhirnya ketahuan, Pak, kenapa kamu ini sakit? Karena bapaknya ini udah pusing, orang tuanya dibawa aja ke psikiater, dicek semuanya. Ternyata di kelas 2 SMP lah terjadinya seperti itu. Halo? Sehingga Pak Bambang ini langsung memutuskan, kalau begitu saya tidak akan lanjutkan lagi kelasnya. Saya tidak akan lanjutkan lagi pendidikan akademiknya. Kalau begitu gimana Pak? Saya akan suruh lagi dia main musik, karena udah stres banget Pak. Boro-boro mau melanjutin lagi setelah puas kedokteran dan sebagainya, dia udah stres. Pak Bambang sama istrinya dan keluarga kakak-kakaknya udah stres semuanya, udah gak ada harapan lagi Bapak Ibu semuanya. Akhirnya diputuskan Pak, saya nggak mau ikutin lagi kelas, datang ke perguruan tingginya. Biarin, anak saya biarin, saya mau liatin aja, siap kembali sama bermusik. Di akhir cuitan ini dia liatin video Sisanya lagi main piano. Saya tanya, Pak saya itu betul Pak? Saya tidak izin. Coba nanti lihat namanya Pak Bambang. Bapak Ibu semuanya, dari sini kita lihat bahwa ternyata kecerdasan seseorang itu tidak boleh diabaikan. Ini cerita asli Pak. Sekarang Sisanya berarti tahun 2024 saya belum bersama lagi sama Pak Bambang. Suatu saat ke Jogja saya ingin ketemu sama beliau. Coba Bapak Ibu semuanya, Pak Bambang itu apa? Masuk kedokteran. Kalau nggak punya uang ratusan juta nggak bisa.